Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Pengacara Muda. Adapun topik pembahasan video kali ini yaitu terkait tentang penahanan. Nah, sebelum kita bahas tentang penahanan, ada suatu berita yang saat ini viral di media sosial, yaitu tentang Dea OnlyFans ditetapkan sebagai tersangka pornografi, tetapi tidak ditahan dengan alasan masih kuliah. Nah, awal kronologinya itu yaitu ketika si Dea OnlyFans viral karena tampil di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Nah, konten kreator itu ditangkap bukan karena pengakuannya di acara itu. Dea OnlyFans di podcastnya Om Deddy Corbuzier mengungkapkan sejumlah pengakuan, mulai dari konten hingga penghasilan yang dia dapatkan dari situs dewasa tersebut. Nah, kemudian pihak kepolisian menyatakan bahwa penangkapan Dea OnlyFans tersebut tidak ada kaitannya dengan pengakuan di podcast Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu. Berikut kronologinya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus menangkap Dea pada Kamis malam tanggal 24 Maret 2022. Dia ditangkap di Kota Malang, Jawa Timur saat hendak berangkat ke Jakarta. Setelah ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan usai, kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkannya dia sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Dea yang sering mengunggah konten di situs OnlyFans yaitu perbuatan melanggar hukum. Adapun perbuatan Dea tersebut dijerat Pasal 27 ayat 1, Junto Pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE. Dan atau Pasal 4 ayat 1 Junto Pasal 29 dan atau Pasal 4 ayat 2 Junto Pasal 30 dan atau Pasal 8 Junto Pasal 34 dan atau Pasal 9 Junto Pasal 35 dan atau Pasal 10 Junto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian, polisi memutuskan untuk tidak menahan Dea dan sementara hanya dikenakan wajib lapor. Dengan pertimbangan bahwa yang pertama ada permintaan dan jaminan dari keluarga. Dan yang kedua, tersangka Dea masih kuliah dan akan menyelesaikan kuliahnya. Nah, yang saat ini menjadi perhatian bukan konten-konten yang Dea upload di situs OnlyFans, tetapi dari perspektif hukum, kenapa Dea tidak ditahan dengan alasan si Dea sebagai tersangka masih kuliah. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita bahas secara bersama-sama bagaimana ketentuan penahanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Apa itu penahanan? Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Lalu apa maksud dari penahanan? Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan,
itu dilakukan oleh penyidik. Lalu dilakukan untuk kepentingan penuntutan oleh penuntut umum, lalu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Nah, penahanan itu dilakukan terhadap seseorang, tersangka, atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Nah, jadi alasan kenapa seseorang itu ditahan ada 3. Yang pertama, takut tersangka atau terdakwa itu melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatannya. Nah, ketiga alasan ini merupakan alasan subjektif dari penegak hukum. Penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum maupun hakim terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, serta tempat di mana si tersangka atau terdakwa tersebut ditahan. Berikut jenis-jenis dari penahanan. Yang pertama ada penahanan rumah tahanan negara, yang kedua penahanan rumah, dan yang ketiga penahanan kota. Nah, untuk penahanan rumah itu dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan penyidikan, pemeriksaan penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan untuk penahanan kota, itu dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Nah, apabila setelah proses sidang berjalan, kemudian telah dibacakan suatu putusan, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Nah, perhitungannya, kalau untuk penahanan kota, maka pengurangan tersebut 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Sedangkan untuk penahanan rumah, 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Selain itu, ada juga tentang penangguhan penahanan. Termaktub di pasal 31 ayat 1 Hukum Acara Pidana. Bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Nah, terhadap penangguhan penahanan itu juga dapat dicabut baik oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berapa lamanya penahanan menurut hukum acara pidana? Yang pertama, saat proses penyidikan di kepolisian, yaitu untuk kepentingan penyidikan berlaku paling lama 20 hari. Kemudian, apabila pemeriksaan penyidikan belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Jadi untuk di tahap penyidikan, total penahanan yaitu 60 hari. Selanjutnya di tingkat penuntutan di kejaksaan, itu berlaku paling lama 20 hari. Kemudian apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,
dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Jadi total penahanan saat proses penuntutan di kejaksaan itu selama 50 hari. Kemudian pemeriksaan di pengadilan negeri itu perintah penahanan diberikan oleh hakim pengadilan negeri itu berlaku paling lama 30 hari. Kemudian perpanjangannya diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari. Artinya saat pemeriksaan di pengadilan negeri, lamanya penahanan itu jumlahnya 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya, saat pemeriksaan di pengadilan tinggi atau tingkat banding. Tingkat banding ini penahanan itu diberlakukan paling lama 30 hari. Kemudian dapat diperpanjang selama 60 hari. Jadi totalnya lamanya penahanan saat pemeriksaan di pengadilan tinggi yaitu 90 hari. Kemudian pemeriksaan di Mahkamah Agung atau kasasi, penahanan berlaku paling lama 50 hari. Itu diberikan oleh hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara. Kemudian untuk pemeriksaan yang belum selesai, itu perpanjangannya diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari. Nah, bagaimana dari tahapan-tahapan sebelumnya, dari tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, kemudian pemeriksaan di tingkat pengadilan tinggi atau banding, kemudian pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi itu belum selesai. Nah, ada konsekuensinya menurut hukum acara pidana. Apabila di tingkat penyidikan dalam waktu 60 hari belum dinyatakan lengkap perkaranya atau P21, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Begitu juga pada saat penuntutan di kejaksaan, setelah waktu 50 hari belum dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Nah, sedangkan di saat pemeriksaan di pengadilan dalam jangka waktu 90 hari belum juga diputus, sama, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Nah, bagaimana analisa hukum terhadap kasus Dia OnlyFans dengan pertimbangan bahwa tidak ditahan ada permintaan dan jaminan dari keluarga. Dan juga alasan lain yaitu tersangka Dea masih kuliah. Begini penjelasannya. Yang pertama, tersangka atau terdakwa atau dapat pula diwakili oleh keluarga atau penasihat hukumnya, tentunya berdasarkan surat kuasa, mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penegak hukum. Apabila di tahap penyidikan maka diajukan kepada penyidik. Apabila di tahap penuntutan di kejaksaan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian pemeriksaan di pengadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negerinya. Nah, ini sudah sesuai dengan alasan yang pertama, yaitu ada permintaan dan jaminan dari keluarga. Nah, terhadap permohonan penangguhan penahanan, itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka tersangka atau terdakwa akan dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Nah, apabila diterima, maka akan ada surat persetujuan penangguhan penahanan yang bersangkutan hanya dikenakan wajib lapor. Lalu bagaimana dengan alasan si Dea atau tersangka masih kuliah? Tentu ini sangat membingungkan. Nah, di Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang alasan masih kuliah dan lain sebagainya. Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggariskan tentang penahanan tersebut dengan alasan yaitu dalam hal
adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan yang pertama melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Apabila penegak hukum memperoleh keyakinan bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melakukan 3 hal yang tadi sudah disebutkan, maka boleh saja penegak hukum mengambil kesimpulan untuk menyetujui permohonan penangguhan penahanan. Perlu diingat bahwa diterima atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan dapat disimpulkan murni karena alasan subjektif penegak hukum. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang ketentuan tentang penahanan dan juga korelasinya terhadap kasus Dea OnlyFans. Demikian disampaikan, semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.